I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were that someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We were still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I'm gonna be alright this time. But darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight.
janji arika senang go senang pekepan kita erdemu tunggung metunggung tatapan kerina jelma sendah warina haringgo resada sendah warina duanggo jadi sada landek me kita duana i tengah lakonta si endeken lagu judulna kegelengan kerina kade-kadenta enggo encokong kita endam nina banta si jadi penjayonta sepengodak sepengoleh si bandari harika jumpa bulan matahari bagaimana banta Pas menibata sebenakan kita segera Bapa ras anak ras kesasi badia. Amin. Tuhan dibatas melias dingin perkelang tetap kami ngatakan bujur menbado Tuhan ija Pak Sagundarenda renu dengan kami kesempatan pulung ibas nenda ibas menjua-jua tangkas ibas kamnari Tuhan ija turang semina kami siatena mentik jadi simbaru ija datikan Tuhan hidup kasupasu ibas rumah pertoton arak-arakan dari segala sebuah kerajaan Indo membantu Bapa alu apa terukku sampati kerina kasih sampatan gerangan dalam bagi semua mereka endam tetukan sebentar enda Tuhan isah kaliman bantu arah anak Yesus Kristus juru selamat kami amin sendah warina dua anggo jadi sada landek me kita duana i tengah lakonta si endeken lagu
datang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan David Manik dan Monica Sari Kaban. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Sokmon yang terhormat, seluruh keluarga Manik dan Kaban hendak mengantar David Kaban dan Monica Sari Kaban memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Dan semoga saudara yang akan menerima sakramen perkawinan diberkati oleh Allah Bapa Maha Kuasa. Saudara-saudara terkasih, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama David Manik dan Monica Sari Kaban yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka. Bagi mereka hari ini sangatlah istimewa. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang secara khusus ditujukan kepada mereka dan juga kita semua yang telah juga berjanji menerima sakramen pernikahan atau saya imam untuk merenungkan kembali, membaharui kembali janji-janji pernikahan. Dalam baptisan Putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia
cinta akan umat-Mu seperti mempelai. Kristus Yesus, dari lambung-Mu yang terbuka pada salib, Engkau telah melahirkan gereja mempelai-Mu yang terpilih. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Roh Kudus, dengan kekuatan Bapa dan Putra, buatlah hari ini dalam diri David Manik dan Monica sang pakaian pengantin gereja. Kami memuji dan bersyukur kepadamu. Allah yang Maha Kuasa, asal dan sumber kehidupan, Engkau telah melahirkan kami kembali ke dalam air dengan kekuatan Roh. Hidupkanlah nama baptisan dalam diri kami dan berikanlah kepada David Manik dan Monica Sarikaban hati yang bebas dalam iman yang teguh, agar setelah dimurnikan dalam keintiman, mereka menerima nama perkawinan, jalan baru bagi perubusan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sensiran tahap 7. Syukur kepadamu Tuhan. Ya. Syukur kepadamu Tuhan. Sumber Kemuliaan kepada Allah di surga dan di bumi Ya Allah, dalam menciptakan umat manusia, Engkau menghendaki adanya kesatuan antara pria dan wanita. Teguhkanlah hamba-hamba-Mu ini yang akan dipersatukan dengan janji perkawinan dalam ikatan kasih, dan membuat mereka, semoga Engkau melimpahi mereka dengan buah-buah kasih, dan membuat mereka menjadi saksi kasih yang sama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan
kuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Berbahagialah suami dari istri yang baik, dan panjang umurnya akan berlipat ganda. Istri berbudi menggembirakan suaminya, yang dengan tentram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah bagian yang baik, yang dianugerahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, dan selalu rianglah roman mukanya. Laksana matahari yang terbit di atas pegunungan Tuhan. Demikianlah keelokan istri, baik di tengah rumah tangga yang rapi. Bagaikan pelita yang bercahaya di atas kaki yang suci, demikian pun kecantikan paras di atas tubuh tegap. Seperti tiang emas di atas alas perak, demikianlah betis yang gagah di atas tumit yang kukuh kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
terutama kalian berdua, sebelum kita masuk kepada inti dari Injil yang kita dengarkan, perkenankan saya untuk bertanya kepada kalian berdua. Ini pertanyaan pribadi, bukan mewakili gereja, tapi pribadi pastor. Pertama kepada Guru Gaban, Monica. Ketika kamu mau merayakan pesta ini, hari pemberkatannya, siapakah undangan yang paling kamu inginkan hadir dalam pesta perkawinan di Subur Karunia? Yesus Kristus itu yang paling. Karena tanpa Yesus Kristus kita nggak akan bisa merayakan, meski semuanya apapun pesta itu nggak akan cukup. Apakah kamu sudah mengundangnya? Sudah betul. Di mana kamu? Iya. Dari doa. Doa ya, mana bunyi? Boleh dengar? Yesus hadirlah dalam pesta yang telah kami rencanakan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah Tuhan Yesus, Maranatha. Bagus, dan itu menjadi sangat Injil sesuai dengan kitab suci hari ini kita dengarkan bahwa Yesus pun diundang ke perkawinan itu. Saya bangga bahwa kami masih mengingat Yesus di antara bagian yang harus berusaha pesta. Kau masih mengundang Yesus lewat doa-doa, dan itu memang pilihan yang sangat bagus dan itu yang sangat penting dari segala. Nah, karena orang karaoke sana di tempat cewek ya, bukan di tempat cowok ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa banyak undangan yang kalian undang ke pesta ini? Mulai hari ini mungkin sampai besok berapa banyak? David nggak tahu? Nggak tahu. Ingat sekali ya. Mati yang berpesta. Berapa wanita? Nggak tahu juga. Terus yang berpesta siapa? Mama wanita berpesta. Nggak tahu kiriman berapa? Nggak tahu ya, kasih sekali. Undangannya ada 500 kira-kira? Nggak tahu juga. Kurang lebih undangan 500, undangan paling lengkap Yesus Kristus. Dari 500 undangan, berapa banyak makanan yang disediakan? Jangan bilang nggak tahu juga. Berapa banyak? Lebih berapa? Lebih berapa? 1000? Nggak sampai. Sampai ya, kalau saya menghadapi pesta orang tua, kalau undangan ada 500, yang kamu sediakan 1000, bisa jadi ya mereka tasnya bagus-bagus, pulang dari pesta tahu isinya apa? Tahu? Hah? Plastik kan? Meskipun tasnya harga mahalan, seberapapun mahalnya, kalau ke pesta, ingatlah tidak bisa lupa pasti bawa plastik. Bayangkan akhirnya kalau undangan aja ibu ada 500, kalau yang tersedia atau cuma 700, wah bisa jadi kurang, bahaya. Nanti tambah ya, kalau banyak ibu. Karena dalam pesta, kalau kurang makanan, terlebih kita orang Batak, entah orang Toba, Karo, Pak si Maluku, kalau yang namanya pesta, daging itu harus berlimpah ruah, jumutnya harus banyak, harus plus. Tiba-tiba makanannya habis, gimana? Apa nggak ribut mereka nanti? Protes mereka, bahkan nama keluarga kita bisa menjadi bahan cibiran. Mungkin seminggu 2 minggu bahkan berbulan-bulan. Makanan
apalagi ada lagi yang namanya camper itu orang tua. Kalau nggak ada itu kacau balau bisa berkelahi. Artinya betapa pentingnya makan. Meskipun cantik-cantik ganteng kalau nggak makan, kalau pasti marah juga. Meskipun sudah bersihnya makeupnya, kalau nggak makan, samanya jadi jelek. Karena mukanya akan cemberut, namanya juga lapar. Semuanya mau dimakan. Artinya betapa pentingnya makan ini. Dan jangan sampai nanti pesamu kekurangan makanan. Kenapa? Pesta adalah simbol sukacita, kegembiraan. Di antara kalian berdua, siapa yang paling gembira? Dari gembira? Yakin? Kamu? Gembira dua-duanya. Sekarang coba tunjukkan muka yang paling gembira seperti apa? Ini muka paling gembira. Udah, maksimal. Bisa kita beri lagi. Kegembiraan ini menjadi lengkap jika nanti setelah pulang dari sini makanannya juga cukup atau makan lebih, sukacita menjadi penuh. Dan ini pula yang terjadi dalam Injil. Tentang apa tadi? Apa yang dia kurang? Anggur. Balik seperti itu. Lebih dari dua. Kalau pesta orang Yahudi, anggurnya habis. Sukacita pesta dia. Karena bagi orang Yahudi, anggur itu adalah lambang kegembiraan, lambang sukacita, meriah ukur. Kalau nggak ada anggur, sama seperti orang Batak nggak ada nasi atau dagingnya, hilang kegembiraan. Seperti dalam pesta ini, tanpa bagi sudah mereka siapkan anggur, ya kan? Anda mungkin sudah menyiapkan makanannya banyak, tetapi tanpa tahu mereka habis, kurang. Hari ini perlu sukacita Anda berdua, tapi mulai besok bisa jadi ini mulai sedikit-sedikit dikikis. Karena ini sukacitanya perlu karena makeupnya masih tebal. Besok tak lagi mulai berkurang, senangnya tebal, lengkap, rambutnya rapi. Mungkin besok sudah malas ngurus diri, kegembiraannya mulai kikis. Tambah lagi hanya orang tua kita apa namanya berkeluarga. Mungkin Anda juga melihat orang tua Anda dalam perjalanan waktu seperti pesta tadi, pasti ada momen anggurnya menipis. Ada mungkin saat bahwa nanti Anda diuji, kegembiraan Anda hari ini diuji, janji yang sudah kalian teguhkan diuji dengan berbagai macam. Jika hari ini saya dengar ketawa kalian yang sangat lepas, bisa jadi besok agak berat karena mungkin si wanita malas sekali suami saya mati contohnya, atau dia suka meliburan malam atau pulang tiap hari sakit telinga, apalah macam-macam. Bisa jadi dalam perjalanan waktu atau mungkin nanti ada anak dikasih Tuhan, bisa karena mengurus ini saling menyalahkan anakku. Dalam perjalanan waktu bisa jadi anggurnya berkurang. Dan ini terjadi. Justru ketika kita mulai kekurangan anggur, jadilah seperti Maria. Bayangkan kalau udah ada 500 dari yang tadi 500, cuma satu orang yang tahu anggurnya habis. Yang lain sibuk, ada yang sambil makan ada yang sambil minum, ada yang sambil yang lain. Hanya satu orang yang tahu anggurnya habis, yang ini Maria. Dan saya merasa yakin bahwa Tuhan juga dalam rumah tangga memberi seorang ibu. Anda yang tidak menjadi ibu, jadilah seperti Bunda Maria. Dan saya, perempuan itu diberi Tuhan anugerah lebih daripada cowok. Saya lahir dari seorang perempuan, mempunyai ibu, mempunyai ayah.
cenderung saya melihat bahwa perempuan memang diberi anugerah khusus. Bapak Ibu, Anda diberi anugerah khusus dari Tuhan, mempunyai ketajaman perasaan lebih dari anak laki-laki. Saya seperti pengalaman pribadi saya. Seandainya harus bersalah, jarang ayah saya bertanya, jarang sekali. Yang tahu anak-anak kita, jangan tidur ya dari dia. Juga tidak berasa masih ada, minyaknya masih ada. Jangan gak minum kopi lagi, gimana ini? Jangan, coba kamu juga belajar untuk melihat ini. Ketajaman perasaan lebih dalam, dan ini anugerah. Yang namanya anugerah itu diberikan cuma kalian berdua harus minta mulai saat ini supaya Tuhan selalu memberi kalian ini anugerah tadi, supaya dapat saling memberi ketajaman perasaan, mengetahui kekurangan satu dengan yang lain, apa yang dibutuhkan. Yang saya hormati, bersediakah saudara menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya sedia. Terima kasih atas kesediaan para saudara. Saudari Monika Sarikaban dan saudara David Mani yang terkasih, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. David Manik dan Monika Sari Kaban, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Karena itu, karena Anda berdua telah menyatakan kesediaan, maka sekarang saya akan mempersilahkan kepada Anda berdua untuk menyatakan kesepakatan perkawinan. Saya David Mani memilih engkau Monika Sarikaban menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, waktu sehat sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Monika Sarikaban memilih engkau David Mani menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untuk dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian serahkan
satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Monika Sari Kaban, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. David Manik, terima cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah Boras Parbue Sakti ini yang melambangkan kekuatan jiwa dan raga. Dengan demikian, kedua mempelai yang akan menerima Boras Parbue Sakti ini menerima berkat dan anugerah dalam mengarungi kehidupan sebagai suami istri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Rahman, berkatilah kitab suci, salib, rosario, dan buku ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru. Semoga saat ini mengingatkan mereka akan kasih. Dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Amin. David Manik dan Monika Sari Kaban, terimalah Boras Parbue Sakti dan berkat Tuhan selalu melimpahi keluarga kami sampai kepada hidup yang kekal. Putra dan Kudus. Persadamin pagin gusto hari dulu pas jalan. Ulah dua-dua ukur muat semua bukti keras berikan kepada terutama sejarah sejarah alur perubahan situ. Selepas kuliah dia, marah pelaisa ras ukur. Pertima rezeki tua terbunuhkan sana. Belum pagi kulit lagi. Ikut ate kalak nungguh, ate kalak cium. Naruh pengingat toto pasu-pasu, kami duduk ras anak baru semina. Inilah kerina selama kuli ibas perjalanan, geluh perjalanan. Persepuluh pembantu terbalas ibas melalui ras kebelangkan kakak. Persadalah pendindu duana, persada peruturan ras pembedependuk inas jamu. Dan sebelumnya berkata kalian berdua saya persilahkan kepada kedua orang tua terimalah tugas ini. Semoga kalian berdua senantiasa berada dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terimalah kitab suci, salib, rosario dan buku doa ini sebagai bekal dalam keluarga kalian berdua. Para saudara, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minum. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kita bernyanyi Bapa
dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menuduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-hamba-Mu ini, Monika Sari Kaban, mempelai perempuan ini, dengan rahmat dan cinta damai. Semoga ia menedadani perempuan-perempuan kudus, dipuji pujian-pujian mereka dinyanyikan dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambah padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka.